Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita yang telah sampai pada hadis ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma muttafaqun alaih. Artinya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan mukmin dalam saling mencintai, mengasihi, berlemah lembut seperti satu jasad. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakannya sehingga tidak bisa tidur dan demam. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Hadis ini, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang ke-47 yang dirangkum oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid dalam kitab Kutubul Falihin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah murahkan rezekinya, dan kita menjadi kesayangannya dunia akhirat. Yaitu hadis yang berbicara tentang keagungan sesama muslim. Di bawah hadis ini oleh Imam sahabat Rasul Sayyiduna Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beliau salah satu sahabat yang pernah kita kupas sejarahnya di majlis ini. Akan tetapi untuk sedikit mengingat siapa itu beliau, Sayyidina Nu'man bin Bashir yang membawa hadis ini, beliau adalah salah satu sahabat Rasul yang merupakan bayi yang pertama lahir setelah hijrahnya Rasul dari Makkah sampai ke Madinah. Setelah Rasul hijrah dari Makkah sampai ke Madinah, menetap di Madinah kurang lebih 14 bulan, lahirlah bayi yang pertama, yaitu An-Nu'man bin Bashir. Maka ketika beliau lahir itu, buru-buru sang ibu membawa beliau ini kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu beliau langsung memberikan tahnik atau memasukkan kurma di dalam mulutnya. Lalu kemudian Rasul mendoakan Nu'man bin Bashir yang masih bayi saat itu, semoga an ya'isha mahmudan wa yuqtala syahidan wa yadkhulul jannah. Nabi doain ini anak bayi yang bernama Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan ini anak tumbuh jadi orang mulia dan terhormat. Lalu Nabi doakan mudah-mudahan dia gugur sebagai seorang syahid, pahlawan, dan mudah-mudahan anak ini tempatnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga daripada doanya Rasul yang diberikan kepada An-Nu'man bin Bashir. Tumbuhlah Bashir menjadi orang terhormat, menjadi orang yang mulia, dan pada akhirnya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul, meninggallah An-Nu'man bin Bashir, dibunuh dalam keadaan syahid, dan semoga Allah tempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina, permisalan, percontohan
perumpamaan orang-orang mukmin itu fi tawaddihim, di dalam mereka mencintai satu dengan lainnya, wa tarahumihim, di dalam mereka saling mengasihi satu dengan lainnya, wa ta'atufihim, di dalam mereka saling berlemah lembut satu dengan lainnya. Mathalul jasad, diumpamakan, dimisalkan oleh Rasul seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, jikalau salah satu anggota badan kita tusuk, yang ditusuk hanya ujung daripada rasakan sakit apa tidak? Shallu ala Rasulillah. Sakit gigi kelihatan, yang sakit giginya aja apa sampai ke ubun-ubun. Ubun-ubun. Kalau ada orang suaranya keras dikit, palanya sakit. Padahal gigi yang sakit. Ini percontohan yang sangat sempurna dari Rasul. Lalu Rasul meletakkan bukan orang muslim, tapi orang mukmin. Allahumma ja'alna minhum. Mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin. Orang mukmin itu saudara, orang Islam yang imannya tebal. Orang Islam yang sempurna namanya mukmin. Nabi letakkan perumpamaan orang mukmin yang sempurna fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ini 3 bahasa Arab. Kalau kita amati secara cermat, kalimatnya beda-beda, tapi artinya melalui bahasa Indonesia bisa sama. Saling mencintai, mengasihi, memberi, berlemah lembut, mendukung, itu artinya secara bahasa Indonesia. Tapi ulama kita mengartikan satu persatu hadisnya Nabi yang menandakan Nabi itu sangat alim. Pertama kalimatnya tawadihim. Tawadihim itu at-tawasul al-jalib lil mahabbah bitazawur wa tahadi. Tawadim itu artinya tali penghubung yang menimbulkan rasa cinta dan kasih dengan berbagai macam cara, di antaranya 2. Saling berkunjung, saling memberi hadiah. Itu makna tawadihim. Kita saling berkunjung satu dengan lainnya, itu tawadihim. Ente kasih ana sesuatu, ana kasih ente sesuatu hadiah, itu maknanya tawadihim. Yang kedua, Nabi pakai bahasa tarahumihim, saling mengasihi. Kalau mengasihi nggak pandang dia kakak kandung kita, adik kandung kita, atau orang lain. Yang penting satu bendera la ilaha illallah Muhammad. An yarham ba'duhum ba'dha bi ukhuwatil iman la bi sababin akhar. Mau dia tetangga kita, mau dia putih, mau dia hitam, mau dia tua, mau dia muda, selagi dia beriman, tarahum, saling mengasihi. Itu makna tarahum. Yang ketiga, Nabi letakkan ta'atufihim. Ta'atufihim ini at-ta'awan alal bir wa taqwa ba'duhum ba'dha. Artinya ta'atufihim, saling membantu. Kalau dia susah, dibantu. Kalau dia sedih, ikut sedih. Kalau dia orang mukmin lagi senang, kita orang mukmin juga ikut gembira. Saudara kita orang-orang di Palestina dibantai, mereka susah, kita orang mukmin yang di sini merasakan susah juga, betul. Mereka tersiksa, kita merasa hancur. Saudara kita di Syria, saudara kita di Myanmar, saudara kita dimanapun yang dalam kondisi teraniaya, kita orang beriman di Indonesia harus merasakan hancur juga kita punya hati dan mendoakan. Itu makna ta'atuf. Kalau seperti satu tubuh, ada salah satu organ yang sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Hanya saudara, kalau orang yuhibbu nafsi, tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Itu orang mukmin baru sempurna imannya. Dijelaskan oleh hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW yang menggambarkan syarat orang yang beriman itu terpatri kalau dia cinta satu dengan lainnya.
Ada orang rajin ibadah, 5 waktu nggak pernah tinggal. Kalau malam tahajud, siang dia puasa sunnah sampai badannya seperti lidi, tapi dalam hatinya kejam, tidak memiliki kasih sayang kepada sesama muslim. Dia bukan orang beriman. Rasul pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian betul-betul beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak bisa menjadi orang yang beriman sesungguhnya sampai kalian itu memiliki rasa saling mencintai. Walaupun bukan saudara, bukan family, bukan sepupu, selagi masih beriman pada Allah, berarti dia saudara kita. Betul. Kalau dia senang, kita ikut senang. Sampai Nabi kasih cara, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ahbabtum. Maukah kalian saya kasih cara nih, kalau kalian kerjakan muncul rasa cinta dan kasih di antara kalian. Apa itu ya Rasul? Afsyus salama bainakum. Hidupkanlah, tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau ketemu, assalamualaikum. Kalau ketemu, assalamualaikum. Ini menimbulkan rasa saling cinta dan mengasihi. Ada lagi cara Rasul tahabu, saling memberi hadiah, muncul rasa cinta. Ente punya musuh, kasih hadiah terus, lama kelamaan buktiin nih hadis Rasul, dia akan menjadi orang yang dekat dengan Anda. Dikasih jarak sama baginda Rasul. Sampai kalau kita semua nih pengen masuk surga pun caranya saling mencintai. Dalam sanadnya Imam Ahmad, dibawa oleh Imam Ahmad hadis, ada orang dia berkata daripada sahabat Rasul, galali Rasul, barang siapa yang di malam hari dia tidur kenyang, tetangganya kelaparan yang beriman pada Allah. Ini Nabi ajarkan tenggang rasa. Dalam hadis yang sahih, ada orang datang kepada Rasul, i'dzan li fi zina, ya Rasul, izinin saya dong pengen zina, bolehin saya pengen berbuat zina. Fahamma man kana bi gurbin nabi an yatanawalahu. Ini orang tanpa sopan santun datang kepada Nabi minta izin berbuat zina. Itu sahabat yang ada di sekeliling Nabi semuanya marah, pengen pukul. Faqala da'u, jangan dia apa-apain, jangan dipukul, biarin. Qala udnu minni, sama Nabi, sini kamu mendekat, sini kamu mendekat kepada saya. Fadana, dia mendekat kepada Rasul. Faqala atuhib an yuf'ala dzalika bi ukhtik. Kamu datang kepada saya minta izin mau berbuat zina, saya mau tanya, bagaimana kalau kakakmu yang perempuan dizinai orang? Atau adikmu yang perempuan dizinai orang? Qala la ya Rasul, jangan ya Rasul, saya tidak rela. Qala fa bi ibnatik, ya udah kalau begitu ente punya anak perempuan dizinain orang. Yubaghidhu ilayyan nisa. Faqala Allahumma baghid ilaihin nisa. Nabi doain, ya Allah bikin orang ini benci sama perempuan. Dan bagaimana jangan sampai kita melukai orang sebagaimana kita sayang kepada diri kita. Semua orang mukmin bersaudara, satu sakit semuanya sakit, betul. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran ini nih kepada semua sahabatnya rata. Mereka terapkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan saudaranya yang muslim, mukmin yang lain daripada dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri itu sangat membutuhkan, sangat kelaparan, sangat kesusahan, tapi dia mementingkan orang lain. Kenapa? Seperti satu tubuh. Bahkan dalam riwayat yang sahih, ada satu sahabat dikasih kepala kambing. Kita kalau makan kambing tuh kepala enaknya bukan main, betul. Kepala kambing di sop, panas-panas dikasih kepada sahabat. Apa jawaban dia? Maaf, saya ucapin terima kasih, tapi saya punya tetangga nih, dia sama keluarganya lebih membutuhkan makanan ini daripada saya. Saya masih ada makanan tuh, tolong ente bawa aja ke dia. Dibawa ke tetangganya. Tetangganya jawabannya sama, ente kasih ke tetangga saya aja.
Saya masih ada makanan bekas siang. Mungkin samping saya nih tetangga saya masih lebih butuh daripada saya. Begitu terus sampai muter 7 rumah, balik lagi ke pertama. Rumah yang pertama dia bilang, udah buat ente aja dah. Anak udah muter 7 rumah, jawabannya sama kayak ente. Jadi ini buat ente aja. Subhanallah, baru diterima. Kita lihat bagaimana rasa yang begitu mulia yang ada pada hati sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kenyang, semua harus kenyang. Berbeda kalau sahabat ada yang kenyang, Nabi lapar, nggak apa-apa. Yang penting kalian kenyang. Itu sifatnya Rasul. Makanya Rasul paling nggak bisa kalau ada orang mukmin kesusahan. Dalam hadis yang sahih, datang pada malam hari ke rumahnya Nabi, dia berkata, "Inni majhudun ya Rasulullah. Saya ini kelaparan sudah sangat berat ya Rasulullah. Pengen makan berhari-hari nggak ada makanan. Tolong kasih saya makanan." Tunggu, saya masuk ke dalam. Tanya sama istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada. Kata Nabi, nggak ada makanan. Kamu pergi ke rumah istri saya yang di sana. Setelah sampai di sana, kata istrinya, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi ilal ma." Demi orang yang mengutusmu dengan kebenaran, di rumah ini nggak ada apa-apaan, cuman air doang. Balik lagi ke Rasulullah. Bukan Nabi cuci tangan, Nabi tutup pintu, Nabi kunci pintu, Nabi nggak dengerin. Tidak, apa kata Nabi? "Wahai sahabat, kumpul." Kumpul nih malam-malam sahabat. "Man yadhifu hadhihi laila." Siapa yang mau jamu ini orang kelaparan kesian. Kelaparan nih, siapa? Faqala rajulun minal ansari, "Ana ya Rasulullah." Ada orang Ansor, "Saya Rasul, saya jamu dia." Padahal dia orang susah nih. Dibawa ke rumahnya, disambut sama istrinya. Dia bilang, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Hai istriku, hormatin nih, layanin. Ini tamunya Rasulullah SAW. Kasih makanan. Apa jawaban istrinya? Kata istrinya, "Wahai suamiku, kita nggak punya makanan. Illa gutasibyan, kecuali makanan bayi buat anak kita tuh." Apa kata sang suami? "Udah, ajak main saja sampai dia capek. Biar dia tidur, alilihim bisyai." Kalau dia udah tidur, suguhin tuh makanan, matiin lampu, tunjukkan sama tamu itu seakan-akan kita makan bareng bersama mereka. Karena makanannya cuma sedikit, dimakan sama tamu itu. Besok paginya Rasul datang ke rumah dia, dapat wahyu dari Allah. Allah puji, ini suami istri yang merasakan bagaimana penghormatan kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, hadis ini memancing dan mengajarkan kepada kita toleransi sesama muslim. Dulu Imam Hudzaifah Al-Adawi, salah seorang sahabat, ketika selesai perang Yarmuk, dia bawa air. Lari buru-buru ke medan perang Yarmuk. Setelah bubar perang nih, dia mau kasih minum, dia punya sepupu. Mungkin masih hidup, sedang kehausan, ketemu dalam keadaan sakaratul maut. Masih ada sisa-sisa kehidupan. Ketika dia lihat ditawarin air, "Bagaimana, kamu mau saya kasih air?" "Qala na'am, kasih saya air." Baru mau diminum itu air, ada yang teriak, "Ahin, ahin, kehausan saya, kasih saya air." Apa kata sahabat yang pertama? Mengatakan, jangan saya, kasih dia saja." Lari kepada orang yang kedua, ternyata Hisham, seorang sahabat Rasul. Mau dikasih air, dia bilang mau. Ketika mau dituangkan itu air, mendengar lagi suara dari sahabat yang ketiga dengan kondisi yang sama, teriak minta air. Dia tolak, "Jangan kasih saya, kasih saja dia, itu lebih butuh." Dibawa air kepada sahabat yang ketiga, telat, keburu meninggal dunia. Buru-buru dia lari kepada Al-As. Hisham yang kedua mau dikasih, udah meninggal dunia juga. Kembali ke sahabat yang pertama, sepupu dia nih, didapati semua sudah meninggal dunia. Di akhir hayat mementingkan hak orang lain. Kenapa? Jiwa toleransi yang tinggi yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sifat mulia ini tumbuh di dalam hati sanubari kita, sehingga kita merasakan kepedihan yang orang muslim merasakan kegembiraan yang sedang dirasakan juga oleh kaum muslimin yang sedang merasakan kegembiraan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.